teman-teman, perkenalkan nama saya Wira Pranata Tampu Bolon. Kami di sini dari pemuda GBI Blessed City Medan sedang belajar membuat sesuatu hal yang baru dengan nge-record sharing-sharing kita, kesaksian kita yang akan kita bagikan di sosial media kita. Ya tujuannya kita kerinduannya itu supaya yang kita posting bukan cuma hal-hal dunia saja, tapi kerinduan kita di sini memposting ini supaya postingan-postingan kita itu bisa juga jadi berkat buat orang lain dan buat teman-teman semuanya yang melihat postingan ini. Seperti mungkin ini kesaksian-kesaksian pribadi yang akan kita bagikan, yang kita alami setelah kita bertumbuh dalam Tuhan gitu. Nah, jadi di sini kami belajar, karena kami juga bukan sekolah teologi, kami itu sekolah atau kuliah di jurusan yang umum gitu. Jadi mungkin di sini hanya sharing saja, berbagi saja gitu. Kiranya supaya bisa menjadi berkat buat teman-teman dan saudara yang melihatnya gitu. Nah, sekarang saya mau berbagi itu kesaksian atau sharing itu tentang gimana meresponi kegagalan dan masalah gitu. Kenapa dua hal ini saya bagikan? Karena sangat sering gitu dua hal ini yang menjatuhkan dan menjauhkan anak muda dari Tuhan gitu. Karena kegagalan yang ketika ngerasa hidupnya gagal-gagal aja, hidupnya dipenuhi dengan masalah saja, itu yang membuat mereka anak-anak muda itu jauh dari Tuhan gitu. Nah, kesaksian saya juga masih sering gitu, sampai sekarang masih sering mengalami kegagalan menghadapi masalah-masalah gitu. Tapi yang saya mau cerita ya, respon saya sebelum mengenal Tuhan, sebelum dekat dengan Tuhan itu berbeda setelah saya mengenal Tuhan dan dekat dengan Tuhan gitu. Nah, jadi kalau mungkin dulu saya menghadapi kegagalan, masalah gitu, ya saya ngeluh, saya bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, kenapa yang kualami masalah-masalah, kegagalan aja gitu. Itu bersungut-sungut terus, merasa kayak hidup gak berguna, hidup gak berarti gitu. Padahal kita sedang diproses gitu. Nah, ketika kita udah dekat, kita udah bertumbuh dalam Tuhan, ya, kayak yang sekarang gitu, yang saya rasakan, saya udah bisa gitu, udah bisa ketika saya mengalami kegagalan, ketika saya mengalami suatu masalah, saya udah bisa ngomong gitu, saya udah belajar ngomong, Tuhan terima kasih buat setiap kegagalan, masalah yang aku hadapi, karena aku percaya rencana Tuhan lah itulah yang terbaik buatku gitu. Sehingga kita tidak kecewa, sehingga kita tidak lari dari Tuhan, kita tidak menjauh dari Tuhan, tapi kita semakin mendekat kepada Tuhan. Itu yang saya coba gitu, itu yang saya belajar gitu. Karena semakin dekat dengan Tuhan, saya merasa semakin saya kuat ketika saya menghadapi kegagalan, ketika saya menghadapi masalah. Yang saya pertama itu coba saya lari kepada Tuhan, bukan lari lagi kepada dunia, lari kepada teman-teman. Kalau mungkin dulu gitu ya, ketika menghadapi masalah atau ada pergumulan, kegagalan, ya yang kita telepon teman kita, halo lagi di mana kok gitu, boleh nggak temannya aku nongkrong ke sana kemarin, mungkin jalan-jalan gitu, yang bahkan sampai melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu. Tapi sekarang responnya itu, yuk teman-teman, kita ketika kita menghadapi itu, respon kita itu harus benar, respon kita itu harus baik dan tetap percaya. Sekali lagi percaya, kita harus percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik dan terindah buat kita. Tuhan gak mau gitu karena rencana kita itu ya kita bakalan rusak gitu, karena kita rasa yang kita buat itu udah benar gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu gitu, kalau mungkin Tuhan izinkan itu terjadi, kita bisa melakukan itu, kita bisa mencapai itu, kita berhasil, itu kadang-kadang mungkin akan merusak kita, mungkin bahkan sampai bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan nggak mau gitu, makanya Tuhan seringkali menggagalkan rencana kita, memberikan kita masalah, memberikan kita gagal. Karena itu kita sedang diproses gitu. Sekali lagi teman-teman, ayo kita harus jangan jadi orang yang anti dengan proses, jangan jadi anti sama kegagalan, masalah. Sekali lagi, setiap orang yang mau menghadapi proses kegagalan, pokoknya setiap orang yang mau menghadapi proses, saya percaya adalah orang-orang yang mau naik level, yang mau naik kelas. Kalau enggak, ya kita akan jadi orang yang biasa-biasa aja. Tapi Tuhan nggak mau kita jadi orang yang biasa-biasa aja, makanya kita harus kuat sama proses. Ya, sekali lagi tetap berserah, percaya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, larinya jangan ke dunia, larinya kepada Tuhan. Tuhan bantu aku gitu, Tuhan urapi aku, berikan aku kekuatan sehingga aku mampu melewati setiap masalah, sehingga aku bisa melewati setiap kegagalan yang saya alami saat ini. Sekali lagi teman-teman, ini kesaksian saya, ini sharing yang boleh saya bagikan, kiranya biar teman-teman juga boleh mungkin
ketika teman-teman di posisi sedang mengalami kegagalan atau masalah, ingat teman-teman, gak boleh lari dari Tuhan, tetap di jalurnya Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan gitu. Ingat janji-janjinya Tuhan itu akan selalu digenapi bagi kehidupan setiap kita, karena ada banyak sekali janji-janji Tuhan buat kita yang tetap berserah dan percaya kepadanya, ya yang hidupnya berkenan kepada Dia. Ada yang mengatakan gitu 3.000 lebih, ada yang bilang 4.000, bahkan sampai 7.000-an lebih gitu janji Tuhan dalam Alkitab. Nah, ayo kita imani itu setiap janji-janji Tuhan itu, karena itu nggak akan lalai gitu. Janji-janji Tuhan nggak akan lalai dan itu akan digenapi bagi kehidupan setiap kita. Sekali lagi teman-teman, responi kegagalan itu, responi setiap masalah itu dengan benar, dekat dengan Tuhan, biar teman-teman nggak lari dan tetap di jalurnya Tuhan. Sekali lagi, biar teman-teman juga semakin bertumbuh, semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin ini yang boleh saya bagikan, yang boleh saya sharingkan. Kiranya teman-teman boleh semakin dekat dan bertumbuh lagi dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.